Oke ya. Jadi yang pertama itu yang kita lihat itu adalah nilai rata-rata. Yang kedua nanti yang kita lihat itu adalah nilai median ya. Apa itu median Bu Titi? Nilai tengah. Nilai tengah ya, nilai tengah. Yang ketiga itu adalah modus. Modus itu apa? Nilai yang paling sering muncul ya, nilai yang paling sering muncul. Kemarin rasanya saya juga sudah menyinggung sedikit min ya untuk data tunggal, ya kan? Ya Bu Titi, nah, saya sampaikan kemarin ini nggak keluar ya. Saya langsung saja, min yang kita gunakan itu adalah yang menggunakan rumus XI sama dengan sigma FI kali XI per sigma F. Nah ini yang kita gunakan. Rumus ini sudah kita salin kemarin? Sudah. Sudah. Berarti FI kali XI itu adalah perkalian antara frekuensi masing-masing interval dikalikan dengan nilai tengah, kemudian dibagi dengan jumlah data, ya, dibagi dengan jumlah data. Nah ini yang penting Bapak Ibu pahami, ya. Jadi kalau Ibu mau buat juga boleh ya, FI itu sama dengan frekuensi masing-masing interval, ya, masing-masing interval. XI adalah nilai tengah masing-masing interval, ya, masing-masing interval. Kemudian sigma F adalah jumlah data. Coba dicatat, dilengkapi Bu, di mana FI adalah frekuensi masing-masing interval, XI adalah nilai tengah masing-masing interval, sigma F adalah jumlah data. Oke Bu Ani? Ya. Sekarang kita mulai. Kita kemarin punya tabel distribusi, apa kemarin Bu? Tabel distribusi frekuensi, apa kemarin? Menurut pengetahuan responden ya? Apa Bu? Ya, umur responden. Umur responden. Menurut umur ya? Iya, umur responden. Responden. Berarti di sini umur ya, umur. Kemudian setelah umur, apa lagi Bu catatannya? F ya, F ya. Kemudian umurnya berapa coba Bu Titi? Salin ya. Berapa umurnya? Dari berapa sampai berapa? 50 sampai 26. Berapa Bu? Jangan 50 pula Bu, langsung tinggi. 20 sampai 26. 20 sampai 26, 27 sampai 33, 34 sampai 40, 41 sampai 47, 48 sampai 54, 55 sampai 61, 62 sampai 68, 69 sampai 75. Habis Bu? Habis on demand. Ya, kita bikin di sini jumlah ya, di bawahnya jumlah ya, Ibu ya. Coba Ibu bikin di bawahnya jumlah karena saya nggak bikin, saya lagi bikin jumlah. F-nya berapa Bu? F-nya 4. 4. Nah, ini FI yang pertama Bu. Kemudian kedua 3, lanjut 11, 11, 7, 11, 8, 3. Jumlahnya 50 ya Bu ya? Siap. Oke. Kemudian yang kita cari lagi adalah nilai XI ya. XI itu adalah nilai tengah. Kemarin udah kita cari ini berapa? Coba Ibu sampaikan saja. XI satunya berapa? 20 berapa? 4. Berapa Bu? 24. Yang F1. F24 ya. 24. 4 ya? Pak, yang I-nya? XI. 26 tambah 20 bagi 2. Ini sudah kita pelajari belum ya? Belum Pak. Oh, Pak. Ya. Oke. Belum XI, Pak, yang SI. XI ya, itu sama dengan batas atas tambah batas bawah ya dibagi dengan 2. Ya, ini rumusnya Bu, XI. Di XI ini rumusnya batas atas tambah batas bawah bagi 2.
catat Ibu, ini namanya batas bawah. Ya, ini kursor saya ini batas bawah semua. Ini batas atas. Ya, berarti XI yang di sini itu adalah 26 ditambah dengan 20 bagi 2. Ya, 26 ditambah 20 berapa? 23. Berapa Bu Titi? 23. Jangan langsung Bu Titi. 26 tambah 20 berapa? 46. Ya, bagi 2. 6. Nah, 23. 23. Ancang lah betul. Oh, betul. Ya. Siap. Itu enggak tentu gawannya kan. Iya. 3 atau 3. Jadi 26 tambah 20 dibagi 23 Bagi ya. 33 tambah 27 bagi 3 berapa itu? 60. 30. 30 yakin? 30. Ya, 30 ya. Jangan salah ya, nanti kita mengulang lagi ya kemarin. 40 tambah 34 berapa Bu Titi? 40 tambah 34. 74. Bagi 3. Bagi 2. Bagi 3. 37. 37. Oke, 37 lanjut. 47 tambah 41 bagi 2. 44. Ya, bagi 2. 44 ya, 44. 51 tambah 48 102. 54 ya. Sorry Bu, ini berapa nih? 54 tambah 48 102. ya. 51. 51. Ya. 51. Oke, 61 tambah 55 bagi 2. 106. 116. Bagi 2. 116 berarti 58. 58. 68 tambah 62 bagi 2. 130. Bagi 2. Bagi 2. 65. 75 tambah 69 bagi 2. 145. 72. 72. Paham ya Ibu ya? Ya. Paham ya? Oke. Ini dari catat rumusnya, saya mau hapus ini. Ini tolong dicatat rumusnya. XI itu sama dengan batas atas tambah batas bawah bagi 2. Pak, lagi dicatat Pak. Nah ya, catat. Sudah? Sudah selesai Ibu? Saya hapus ya. Sudah Pak. Sudah. Oke. Gini pula enaknya Bu. Nah, saya bisa menghapus. Oke ya, kita lanjut. Yang kita butuhkan lagi untuk rumus FI kali XI berarti kita kalikan ya XI. Ya, kita kalikan FI kali XI. Berarti FI dikali dengan XI. Di sini 4 kali 23 berapa Ibu? 92. 92. 3 kali 30 90. 11 kali 37 ya, 11 kali 37 407 Pak. 407. Gunakan aja kalkulator ya Ibu ya. Jangan dipaksakan pula otaknya Ibu. 44 kali 7 308. 300 8. 308. 11 kali 51 561. 561. 8 kali 58 464. 464. 464. 3 kali 72
216. 216. 216. Jumlahkan Bu, berapa itu Bu? Jumlahkan semua, berapa itu? 3 kali 65, 195, Pak. Andai mande, ya Allah, iko nan male, Pak Nan batu dia tahu Bu. Kalau salah Bu, lah. Awak mencoret-coret balik dari hati. Lu ulang balik, ya Allah. Yang 3 kali 65 aja, Pak. Andai mande, Ya. Ibu Yang di lah. bawah 414 nih. Pandainya Bu mengecen Sisip. aja Pak, gitu kan? Nah, nggak tahu Ibu. Bahasa mahpi siku panjang caru Ibu. Oh. 8 kali 5. Jadi berapa? Harusnya 8 berapa? kali Iya, 8 berapa? kali 58, 464. 46 onde mante jadi 3 kali 58 ini salah Bu. 3 8 kali 65 Bu. 58, Ikut 3 kali 65 Bu. 8 kali 58 berapa? 464. Onde mante kan dah Di bawah 561, 464. Betul, Pak. Kalau 561 Itu ke yo. betul, Pak. Bu, Betul. ikut urutannya ampe kali 23, 3 kali 30, 11 kali 37, 7 kali 44, 11 kali 51, 8 kali 58. Kali 58, 464. Betul tadi. Iya, 464. Nah, tunggu dulu, ampe 6 ampe ya. 464. Iya, 464. Tunggu dulu ya, Di bawah. ampe 6 ampe. Nah, Iya, kalau 464. 8 kali 58 itu ya, 3 kali 65. 195. Ah, 195. 195. Tolong Bu Be dia Pak Ibu 195 ya. Iya, 195. 195. Atau nyata salik di tempat Bu tu ambil dua aja salah dulu. 195 Iya. itu salik. Nah, Ibu jumlahkan lah. Nah, jangan salah aja Bu. Nah, salah aja. Siap. Ya. Jangan lupa Bu, ada ampe 6 ampe, ada 195, baru 2. Iya. Rp2.333, Pak. 2.333 ya, itu ya Bu ya. Maka X rata-ratanya itu sama dengan 2.333 dibagi dengan 50. Berapa itu Bu? Bagi 50. 50 Bu. 46,6. 46,66. Oke dia, itu dia ya. Berarti coba Bu cek 46,66 itu berada di sini Bu, ya, berada di sini. 46,66 ini boleh nggak kita bikin 47 Bu? Boleh ya? Boleh. Jadi dia berada di sini, ya antara 41 sampai dengan 47. Oke ya. Coba Ibu, dia berada di rentang 2 frekuensi terbanyak ini. Nah, masuk akal ya. Rata-rata kita berada di sini. Berarti 46,66. Begitu ya, Bapak Ibu. Itu nilai rata-rata. Catat baik-baik Ibu di catatannya. Nah, walaupun nanti di SPSS Bu tinggal gampang aja ya. Ambil aja min, klik minnya, keluar dia ya. Tapi kan Bapak Ibu nggak tahu dari mana asalnya. Kalau sekarang kita belajar secara manual, kita tahu asalnya dari mana. Sudah Ibu? Sudah, Pak. Sudah, kita lanjut ya. Yang kedua itu adalah modus ya. Median ya. Median. Median apa tadi? Nilai Tengah-tengah. tengah ya. Nilai tengah untuk data berdistribusi frekuensi ya. Kalau data tunggal gampang ya, Bu ya. Data tunggal. Kalau saya ada data tunggalnya seperti ini 25, 20, 21, 23, 24, 25 berapa nilai mediannya itu? Bu Ani, ada 25, 20, 21, 23, 24, 25. Berapa nilai tengahnya itu? Mediannya. Bu Ani? Betul, Pak. Ya. Gimana caranya Bu Ani nyarinya? Bu Titi. Nah, coba Bu Titi kalau dia salah malu Bu Titi kan, makanya Bu tanya ke Bu Titi kan.
Ya ini Pak. 21 tambah 25 bagi 2. Onde 70. deh. Aja nih itu jadi Bu 21. Titi malu Bu Titi. Bu Titi. Apa? Iya kan? Astagfirullah. Caranya 23. bagaimana? Bu Ade, ya Allah. Bentar, bentar. Bu Ade. Sebentar Nilai ya. paling tengah Pak, karena ini kan genap. Assalamualaikum 25. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade, Bu Ade. Iya. Enggak, dia pun sedang di gedung B. Ah, hmm. Sedang di apa? Sedang di luar negari, ketanggo. Tuh. Tuh. 45. Arya. Allahu Akbar. Bagus. 9. Ya, SK yang S2 ya, berarti Abi lah kontak dia. Jadi. Bu Rektor ke pagi keluarga, pagi acara tuh. Lagi nombor kontak. Yo di Pasawangan itu. Yo. Jadi. Dia mau kontak Bu Rektor. Rabu jam 8:30. Nah, Badek. Siap. Oke. Alhamdulillah 5 ke mana? Ya Allah. Apa adek lain menjaga pintu Ayo, sekarang Mbak Saudara kan. Iya. Itulah pokoknya alhamdulillah lah. Ya makasih banyak Pak Dek. Mbak kita orang sab. Entah, yo. Assalamualaikum. Siap. Yo. Kak, tes terus. Oke, ayo coba Bu Titi. Bu Titi, ayo dia Ya, tanggung jawab Bu Titi nih. Masa ya 21 ditambah 25 itu Pak. ya ini 25 ya. 25, 20, 21, 23, 24, 25. Gimana caranya? 23. Ini 23 nih. 21 ditambah 23 bagi 2, jadi 22. Udah mande Bu Titi. Mau itu sih Bu Titi. Deh. Ayo Bu Dewi, ayo. Pokoknya malih menunjuk ke Bu Titi tadi tuh. Kan terbuka coki Bu Titi kan. Salah Bu Titi. Bu Dewi, ayo. Bu Dewi, gimana caranya? Nilainya kenapa? Apa langkah yang harus dilakukan dulu? Sebelum Bu Titi bilang tadi. Nah, jadi Bu Lili main hantam sih nampak. Ya. Diapakan dulu Bu Titi? Ayo, ingat-ingat pelajarannya. Ini matematik loh. Ayo, apa? Cari nilai paling tengah. Iya. Ini kan kenapa? Nilai paling tengah. Tapi apakah dia itu sudah berurut? Tambah 25, tambah 20, 21, tambah 23. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Oh ya diurutkan. 4 tambah 25. Ya Allah, ini mande. Oh siap Pak, diurutkan dulu. 20, 21. Urutkan nilainya siap, dulu ya, baru Oh, siap. bilang Lupa, tadi. Pak. Coba kita Siap. Walaupun ini nggak keluar di ujiannya ya, tapi kalau ini salah nanti salah. Ya, siap. Diurutkan dulu, Pak. Kacau kan? Oh, iya. Harusnya ini adalah siap. 20 ya. 21, Iya. 20, 21, 23, 24, 25. 25. Itu baru cari tengahnya, main tengahnya. Oh, 23, siap. 24. Iko kamari. Berarti baru 23 tambah 24 bagi 2. Itu baru batu. Walaupun nggak keluar di ujian 3,5. nanti ya. 3,5. 3,5. Itu 23,5 ya. Oke, Iya. Bu Kiki, ini aja pelajar kamu itu Bu Kiki. Kemana Udah 11 tahun, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, langsung hantamnya dibagi dulu cuy. Iya, siap. Memang bahaya 23. kalau pelajaran waktu walaupun, nah itu Pak ya. Ya. Ayo, siap. Walaupun ini nggak keluar di ujian Ibu ya, karena kalau kita itu pasti menggunakan median yang seperti ini ya, median yang kita gunakan itu ya ME sama dengan B tambah P dikali dengan setengah N dikurang F besar per F kecil. Ini yang kita gunakan ya. Coba Ibu catat di mana. Nah, bikin rumusnya dulu. Bikin rumusnya. ME sama dengan median
B sama dengan, udah baca tak rumusnya? Belum ya? Belum, Pak. Lah, Pak. Ya, sudah ya. B sama dengan batas bawah kelas median. Batas bawah kelas median, di mana median akan terletak, ya, di mana median akan terletak. Biasanya berada pada frekuensi terbanyak, ya, biasanya berada pada frekuensi terbanyak. P sama dengan, Pak. ya, P sama dengan panjang kelas median. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ini. P itu sama dengan rentang dibagi dengan banyak kelasnya. Itu sudah kemarin. Panjang apa, Pak? Panjang Kelas kelas median. median, ya, panjang kelas median. Setengah N sama dengan setengah dari data populasi, ya. Atau setengah dari banyak data, ya. Kalau datanya 50 berarti setengah dari 50, ya. F besar sama dengan frekuensi kumulatif. F besar sama dengan frekuensi kumulatif kelas median yang lebih kecil dari kelas median. Ya, frekuensi kumulatif kelas median yang lebih kecil dari kelas median. F kecil sama dengan frekuensi kelas median. Oke, Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya mengaplikasikannya. Kita tadi punya umur ya. Umur dari 20 berapa tadi Bu Titi? 20 sampai 26. 20 sampai 26. Ah, mana betul kok? Oh, iya. 20 sampai 27 sampai 33. 20 sampai 26. yang betul ya mah Bu 20 sampai 20 sampai 33. mande aku nama sahabat tadi ya. 20 sampai 26, Pak. 20 sampai 26 ya betul ya. Siap. Betul, Pak. Oke. 27 sampai 33. 27 ya. Siap. 27 sampai 33. 34 sampai 40. 40. 41 sampai 47. 47 sampai 48 sampai 48 sampai 54. 54. 55 sampai 61. 61. 62 sampai 68. 68. 69 sampai 75. 75. habis ya. Yes. Habis. Kok bisa hitam apa Bu? Astagfirullahaladzim. Apa nih? Oh, habis betul Ibu ya Allah. Suggest action apply nih. Oke Bu ya, di sininya nggak saya bikin, di sininya F ya, di sininya F. Oh. Ya, di sininya F. Ya. F-nya berapa tadi Bu di sini? 4. 4. Lanjut.
3, 11, 3, 11, 7, 11, 7, 11, ya, 8, 33. 8, 3, 3. Oke, Iya. oke, ya. Apa yang butuh tadi Bu? B, ya. ME sama dengan B tambah P kali setengah N, ya. Kurang F besar per F kecil. Berarti kita butuh F di sini, Bu. F besar, ya. F besar. F besarnya dari frekuensi. Ya, berarti di sini 4. Kemudian 4 tambah 3, 7. 7 tambah 11, 18. 18 tambah 7, 20. Berapa, Bu? 25, ya? Benar, Bu? Coba cek F besarnya. 25 tambah 11, 36. 36, 36 tambah 8, 44, 47, 50. Oke ya. 50. Oke Bu, tadi dikatakan bahwasanya B itu adalah batas bawah kelas median yang biasanya berada pada frekuensi terbanyak. Kita sepakati ya Bu ya, frekuensi terbanyak kita ada dua nih. Ada di antara ini dan ini. Biasanya agar nilainya itu mendekati nilai sebenarnya, kita ambil yang di bawah ya. Sebenarnya kan bisa juga ngambil ini ya, karena frekuensi terbanyak itu ada dua ya, 11 nilainya. Kita ambil yang di sini, maka B yang di sini adalah ini batas bawah ini. Ini batas atas. Berarti B-nya itu adalah 48 ya. Jadi B-nya sama dengan 48. P kita sama dengan panjang kelas yang kita sudah lihat sebelumnya ya, Bapak Ibu. Coba berapa panjang kelas kita kemarin? 7. 7. 7. 7 ya, berarti 7. Kemudian 7. setengah N kita itu adalah setengah kali 50, berarti 25. F besaran yang penting, Bu. Perhatikan ini. F besar ini adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif di sini, Bu. Kelas median. Nah, kelas median kita ini nih. Kelas median kita kebetulan di 11. Yang lebih kecil dari kelas median. Yang lebih kecil dari 11 ini adalah sini, 7 ini. Ya, maka yang kita ambil frekuensi kumulatifnya yang ini. 25. Nah, coba ini disimak ya, Bu ya. Ini kan frekuensi terbanyak kita di sini nih. Ya, kita tidak ambil ini, tapi kita ambil ini. Maka B-nya ini. Untuk F besar, itu adalah frekuensi kumulatif kelas median yang lebih kecil dari kelas median. Kelas median kita 11 nih. Yang lebih kecil dari 11 itu ke atasnya, 7. Tetapi yang kita ambil adalah frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif pada 7 ini adalah 25. Paham? Paham ya? Ini agak-agak pelan sedikit nih, karena kalau tidak salah di ini ya. Oke, berarti F kecil, F besar kita adalah 25 ya. 5. F besar kita 25. F kecil kita itu adalah sama dengan frekuensi kelas median. Berapa frekuensi kelas median kita? 11 ya. Frekuensi kelas median kita adalah 11. Oke, ada yang tidak paham lagi Bapak Ibu? Angka-angkanya ini? Nah, ini memang harus dikosongkan memorinya Bu ya. Kalau ada masalah di keluarga, hilangkan dulu sebentar ya, karena kita memasukkan rumus ini ya. Maka baru kita bisa memasukkan rumus ini ya. ME sama dengan B-nya 48. P-nya 7 ya, dikali dengan setengah N-nya itu adalah 25. Ya, setengah N dikurang F besar. F besarnya kebetulan 25 ya, dibagi dengan F-nya 11. 25 kali kurang 25 berapa, Bu? 0. 0 dibagi 11 berapa, Bu? 0. 0 ya. Oke, berarti ME-nya sama dengan 48. Paham? Saya langsung aja tuh, 25 kurang 25, 0 ya. 0 dibagi berapapun ya 0 ya. Ya, tapi 0 dikali 7 ya 0 ya. Maka nilainya adalah 48. Itu ME-nya atau median. Izin Pak. Ya, silakan. Yang 50 itu dari mana Pak? 50 itu data kita, Ibu ya. 50 itu data jumlah kita. Yang frekuensi itu Pak? Iya, ini 50 ini. Ya, ini 50. Ya. Jadi setengah dari 50 itu adalah 25. Ya. Gitu. Oke, dicatat baik-baik Ibu. Siap. Itu nilai mediannya. Sebentar.
Bu Ani Suryani ini anak Muhammad Yani ya, Bu? Mirip, Pak. Mirip ya, Bu ya. Ada yang pertanyaan lagi, silakan ibu-ibu ya. Bapaknya saya rasa tak akan mungkin bisa, karena statistik ini ya. Nanti ajari aja ya Bu Titi ya. Apa? Nah, paham ya Bu Ibu? Oke, Bu Dewi paham ya Bu Dewi? Kalau nggak paham Bu Dewi harus paham Bu Dewi, baca Bu. Paham Bu Dewi, Pak, sarjana akuntansi. Ah, Dadot, dicari, Pak. dicari anunya Biko. Medianya salah ya. Apalagi, apalagi suantara SAP itu Pak gelarnya Hah? sebelum escape SAP. Pandai-pandai. Kadang-kadang itulah ya. Kami biar linier. Iya, 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 iya. Sebenarnya iya tuh Bu. Nanti kalau nggak linear, masalahnya ke rumah sakitnya, ya ke ibunya juga, gitu ya. Iya. Linear ya. Kalau Bu Ani sebelumnya apa nih Bu Ani? SMA, Pak. Oh, SMEA. enggak ada ya, SMEA ya, berarti aman ya. Ini betul-betul 0 tahun ini ya. 0 tahun. Ini akuntansi itu harusnya yang begini-beginian aman ini ya. Lagi kalau lah menjumlah-jumlah kan, kalau salahnya baru dicoret di akuntansinya tuh Bu Dewi ya. Baru Matika, Bu. Apa ada? Oke ya, itu mediannya 48. Yang ketiga, ibu-ibu kita bahas tentang modus ya. Modus ini bukan modal dusta itu ya, tapi nilai yang paling sering muncul ya. Kalau data tunggal itu misalnya 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6. Mana modusnya? 3. Itu Tiga. batu Bu Andi itu kan. Yang 0 tahun banalnya menjadi batu ya. Ini memang nggak perlu kita urutkan, walaupun kebetulan sudah terurut pula ya. Jadi kalau modus nggak perlu diurutkan, Bu. Tapi modus yang akan Ibu pelajari itu bukan itu ya. Modus yang kita pelajari itu adalah B tambah P dibagi dengan B1 per B1 tambah dengan B2 ya. Nah, ini rumus kita lagi nih. Ini Bapak ini dari tadi bikin kita pusing aja ya. Ya seperti itulah Bu ya. Kalau statistik itu ya. Entah apa-apa saja ya. Ya, MO itu adalah modus ya. Bikin keterangan. MO itu sama dengan modus. B itu adalah batas bawah kelas modus. Sudah Bu, B sama dengan batas bawah kelas modus, di mana modus akan terletak. Ya, di mana modus akan terletak. Biasanya berada pada frekuensi terbanyak. Ya, biasanya berada pada frekuensi terbanyak. P sama dengan panjang kelas modus. Ya, panjang kelas modus. B1 sama dengan frekuensi kelas modus. Ini catat Bu, baik-baik. B1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas yang lebih kecil dari
frekuensi kelas modus. Itu B1 ya. B1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi kelas modus. B2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi yang lebih besar dari frekuensi kelas modus. Lain tidak salah mencatat, Bu? Coba dengan Bu Ani ya, Wak cross check ini. Apakah catatannya benar? Ya, Bu Ani. MO sama dengan apa, Bu Ani? Modus. B sama dengan? B. Batas bawah kelas modus di mana modus akan terletak biasanya berada pada frekuensi terbanyak. Apa bedanya yang mau sampai ya Bu Ani catat? Nah, coba ulang lagi Bu. B sama dengan? Batas bawah kelas modus. Kelas bawah. Iya, Terus? batas kelas bawah. Di mana modus akan terletak biasanya berada pada frekuensi terbanyak. Aduh, ini tambah nih Bu Ani ya. Ini kalau amanahnya tuh emang ya Bu Ani, kalau nggak kurang nggak lebih aja. Kalau ini malah lebih nampak. Lebih, Pak. Ya, B itu adalah batas bawah kelas modus. Di mana? Hanya terletak pada frekuensi terbanyak. Lebih di Bu Ani tadi tuh. Biasanya mungkin, Pak. Aduh. Biasanya iya, Bu. Biasanya terletak pada frekuensi terbanyak. Pilih Bu Ani. Wak cek Bu Ani, saya kan 0 tahun mana kan? Kalau Bu Dewi, Bu Titi kan 0 tahunnya coret gitu kan? Iya. Ayo Bu Ani, P Bu Ani. P panjang, Pak. Pun panjang Bu, barada panjang yo. P sama dengan? Panjang frekuensi. Oh, Salah juga, Pak. kan batu sama makros cek kan? Aku salah kalau itu. B1 salah, Pak. B1. Tunggu lah, bukti kalau selesai, langsung bisa. P, Bu, perbaiki Bu. P itu panjang kelas modus. Tuh. P sama dengan, kalau yang tadi Panjang dia modus. ini kurang ya Bu ya, lah 2 tuh buat wajek kan. B1 lain. B1 sama Frekuensi dengan kelas modus dikurangi dengan frekuensi yang Pak. ya B1. Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas yang lebih kecil dari frekuensi kelas modus. Betul lah, betul. Lai paham Bu sampai tadi itu betul tuh Bu. Walaupun ada tambahan seketik dari Ibu kan. Nah itu Bu, jadi mendengar kok kadang-kadang Bu kalau enggak tak lebih itu tak kurang, itu biasa Bu. Tapi kalau lebih paham orang mendengar tuh aman tuh. B2 lah Bu, B2 lah. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi yang lebih besar dari kelas modus. Asyik, mantap. Itu you say ini itu. Mantap Bu. Betul nih. Mantap Bu Ani. Ayo batu 0 tahun Bu Ani, go ahead. Kalau Kabu Dewi mau tanya tadi Bu Ani, tambah rusaknya mau kemana? Allahu Akbar. Itulah Bu, perjuangan waktu Bu. Oke, kita mulai ya, mengaplikasikan modus ini ya. Saya ambil aja di sini, kita umur kembali. Umur ya, umur 22 sampai Bu Ani ya, Bu Ani. 22 sampai 26 Bu Ani. 20, Pak. Ya, Sampai 26. 26. Terus 27 sampai 33. 33, 34 sampai 34 sampai 40. 40, 41 sampai 41 sampai 47. 47, 48 sampai 54. 54, 55 sampai 61. 61, 62 sampai 68. 68, 69 sampai 75. Oke, ya kan enak kalau sama 0 tahun beneran ini ya. Pas.
Oke. Oke, F ya. Kita butuhkan F di sini, Ibu. Ya, kalau ketika kita membuat modus ini kita butuh F. Jadi cara kita membaca rumus itu gitu, Bu, ya. Kalau kita MO sama dengan B tambah P dikali B1 per B1 tambah B2, berarti yang kita butuhkan hanya F besar, F kecil saja. Berarti berapa, Bu Ani ini? F1-nya berapa? 4. 4. Ya, lanjut. 7. 7. Oh, sorry. 7 ya. Lanjut. 7. Tunggu. Salah Bu Ani? F. Bu Titi kemana, Bu? Ya Allah. Alah, hilang Bu Titi kok. Ande. Kayaknya banjir sampai Bu Titi nah. Bu Dewi, mana Bu Titi tadi, Bu Dewi? Telepon lah tuh, Bu. Awak lah jadi balik. Oh, hilang. Oh. Siapa? Awi. Yup. 4. 4 tuh. Bu Ani berapa lagi? 7 aja Bu Ani ya tuh. Bu Dewi? 3 nak Pak. Anda. 3, Pak. Dia 3 nak. Ya. Kelas. Jadi Mbak Pi dulu, Bu. Sabar Bu Dewi. Sabar dulu, Mbak Pi dulu. Ini salah kan? Saya lalu saya rubah. Oke, 4, 3 ya. 3. Tuh, sebentar. 4, 3, terus Pak nyariin yang 11. 11, 7. terus 7, 11. 11, 8. 8, 3. 3, 3. 3. Iya nih. Oke, jumlahnya 50 ya, ini jumlah. Iya. Cek. Nah, kamu Bu Titi itu, Bu Dewi? Nggak ada jaringannya Pak. Mending di Wifi-nya tinggal nggak ada jaringan Pak. saya tinggal di pelosok, Bu. Oke, kita yang pertama tadi sudah jelas ya, bahwasanya B kita berapa tadi, Bu Dewi? Ya Pak? Berapa B kita tadi? B Pak. 48. Ya, B 48 ya, B kita 48. Nah, punya buat Bu Titi. Hai lah Bu Titi. Oke, jadi saya bikin lagi MO itu sama dengan B tambah P kali B1 per B1 tambah B2. Alah, jadi balik orangnya Bu Titi lah hilang loh, deh. Apa hilang sinyal? Jaringan. Oke ya, B kita berapa tadi Bu Dewi? Sama dengan 48. B kita 7 ya. B1. Nah, coba perhatikan ini Bu. Tolong dilihat. B1 apa tadi? Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus kita 11. Dikurangi dengan yang lebih kecil berarti dikurang 7 ya. Berarti B1 kita adalah 11 dikurang 7 sama dengan 4 ya. B2 kita frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi yang lebih besar. Yang lebih besar itu 8 di sini. Ya, berarti 11 dikurang 8. 11 dikurang 8 sama dengan 3. 3. Ya. Berarti MO kita sama dengan 48 ditambah 7 dikali dengan berapa? 4 dibagi dengan 4 ditambah 3. Nah, oke. Ya. Sama dengan ini 48, ini jangan dijumlah ya, dikalikan dulu. 4 dibagi 7. Coba 4 bagi 7 berapa tuh Bu Titi? 0,57. Kali 7. Kali dulu ya. 48 ditambah 4 bagi 7 kali 7. 4 ya? 4 Pak. 4. Berarti berapa itu? 52. 52. Berarti modus kita adalah 52. Memang dia berada di 11 ya, 48 sampai dengan 54 ya. Itu 52 berada di antara itu dengan nilai frekuensi 11 yang terbanyak tadi. Cocok dia ya, modus kita 52. Ya. Oke, paham ya? Ya. Oke, catat baik-baik di catatan ibu-ibu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya silakan.
Sudah selesai mencatatnya, Bu Ani? Sudah, Pak. Sudah ya. Bu Ani udah, Bu Ani? Sudah, Pak. Bu Dewi? Belum, Pak. Belum. Kita tunggu dulu sebentar ya. Karena kita masuk ke yang lebih hot ya sedikit dibandingkan ini ya. Ya pelajaran kita ada yang hotnya, Bu, ya. Hot Ya. rumusnya maksudnya ya. Rumusnya bikin pusing gitu ya. Tapi gampang sebenarnya kalau Ibu paham ya. Apalagi Bu Gampang, Pak. Titi. Iya. Ada sarjana akuntansi. Iya. SAP. Administrasi ini yang Iya, harusnya matematik ini Bu Dewi yang bertanggung jawab ini. Masa salah ya? Media Pak. masa Pak, modus. administrasi, Pak. Hah? Bukan akuntansi, Pak. Ah. SAP, Pak. Oh, SAP. Enggak akuntansi, enggak, Pak. Kirain akuntansi tadi. Timnya Administrasi mulai ya. Administrasi publik, Pak. publik ya. Iya. Tapi bisa juga lah, kan administrasi kan ke sini-sini juga tuh. Insya Allah, Pak, kalau tahu rumusnya, Pak. Iya. Oke ya. Ini Ya. yang betul-betul. Kalau Pak Imam dari mana Bu Titi? Jangan-jangan dari apa pula kan? SMA juga, Pak. SMA ya. Oh, SMA. berarti 2 orang 0 tahun ya. John Kennedy juga, Pak. Jadi ini 0 tahun. 3 orang. 3. Oke ya, kita lanjut. Kemudian bagian terakhir di dalam statistik deskriptif itu adalah standar deviasi ya. Standar deviasi ini dia punya rumus SD sama dengan ini rumusnya Ibu, akar sigma xi dikurang x rata-rata dikuadratkan dibagi dengan n kurang 1. Ini kita kupas nih ya. Apa pula ini ya makhluknya ini. Catat Standar baik-baik apa, Bu Pak? rumusnya. Hah? Standar apa, Pak? Standar deviasi. Nih Bu, standar deviasi. Simpangan bahasa kita ya, simpangan. Sudah Ibu, SD sama dengan standar deviasi, XI adalah nilai tengah masing-masing interval. Yang ini X ada barnya ini min ya, atau nilai rata-rata. Nilai tengah apa, Pak? Ulang, Pak. XI adalah nilai tengah masing-masing interval. Interval. X bar ini min ya, atau nilai rata-rata ya, min atau nilai rata-rata. N adalah banyak data ya, banyak data kita kan 50 ya, tapi untuk standar deviasi dikurangi 1 ya, N kurang 1 berarti 49 nanti, 50 kurang 1. Oke, Bapak Ibu kita mulai. Siap. Oke, kita mulai ya. Kembali data yang tadi umur 20 sampai 26. 26, 26, 27 sampai
Berapa Bu? 33. 34 sampai kalau sebanyak 40. itu apa kan Bu? Udah tapa aja udah angkur-angkur. Nah, 34 sampai 40. 34 sampai 40. 41 sampai 47. 48 sampai 54. 64 Bu. 54. 54, 55 sampai 61. 61, 62 sampai 68. 69 sampai 75. oke ya. Ya, F-nya Bu, ini berapa? 4, 4, seri 4, terus 3, 3, 11, 11, 7, 7, 11, 11, 8, 8, 3, 3, 3. 3, 50 ya. Oke, XI-nya tadi Bu, silakan disebutkan aja Bu, XI-nya tadi. XI udah ada tadi ya. Ini XI ya, XI. Berapa tadi? 23. 23, terus 30. 30, 37. 37, 44. 44, 51. 51, 58. 58, 65. 65, 72. 72. Oke, itu ya. Itu XI-nya ya, itu XI. Sekarang yang dibutuhkan tadi apa Bu? SD sama dengan akar dari sigma XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Ya, XI-nya udah ada. Berarti nilai rata-ratanya kita dapat tadi ya Bu ya? Berapa nilai rata-rata kita tadi? Coba dicek. Bu Dewi, berapa nilai rata-ratanya tadi? Ayo, tadi barusan kita cari berapa rata-ratanya? 48, Pak. Berapa? Ya nggak tahu. Berapa tadi? Saya lupa. 48 ya? 48. 48 nggak ada koma-komanya Bu? Pas ya? Pas, Pak. 48. Ya berarti ini 48. Berarti tinggal kita membuat di sini XI dikurang X rata-rata. Oke, coba Bu. 23 dikurang 48. Coba pencet kalkulatornya. XI kita 23, X rata-rata kita 48. Berapa itu? Minus? minus 25, Minus 25 ya. Minus 25. 30 dikurang 48. minus 18, Minus 18. 37 kurang 48. minus 11, 11. 44 kurang 48. minus 4, 4. 51 kurang 48. 3, 3. Terus 58 kurang 48. 0. 58 kurang 48. Oh, Pak, lu keburu. Oh, siap 10. Siap 10. Mande. 65 kurang 48. 17. 17. Berapa? 72 kurang 48. 72, 24. 24. Oke, kita lanjutkan di sininya. XI dikurang X rata-rata dikuadratkan. Ini kuadratnya di sini ya Bu ya. Ini kita coret lo XI. Itu harusnya. Oke, ya. Ulang haruskah? Oke, Ibu. 25. Bu, lihat kalkulator Ibu tuh yang ada scientific kemarin tuh. Ada itu yang kuadrat. Sekarang kita mengkuadratkan minus 25 dikuadratkan. Harusnya berapa itu Bu? 25 kali 25 itu 625 ya? 625. Jadi dia positif ya. Ya, Berarti positif. Ya. 625 ya. 18 dikuadratkan. Coba Bu. Selesai Bu. 324. Ada yang SK-nya ada.
Apa lah? Hah? Kirim ya. Kau minta duit terus mama. Barang? Beli cas. Oh, aja kurang IPM. Dalam saku no, baju mama. Tidak mau beli. Iya tengok dalam saku baju mama. Ah. Tidak tahu mama. Terserah kau. Oke, 18 berapa Bu? 18 dikuadratkan. 324. 324. 324. 11 kuadrat. 121. 121. 121, ini 16, ini 9, ini 100. Yes. 17 kali 17 Bu? 17 kuadrat. 289. Berapa Bu? 89. 289. 289 ya. 289. 24 dikuadratkan. 576. 576 ya. 576. Coba jumlahkan semuanya Bu Titi. 625 tambah 324 tambah 121 tambah 16 tambah 9 tambah 100 tambah 289 tambah 576. Berapakah jumlahnya? Nah, kan enak ngajar tuh Bu. Yang kerja kan nggak saya nyebut-nyebut aja kan. Jadi Ya. saya tulis gitu. 2360. 2360. Kalau salah kita semua ya. 2360. Oke ya. 2060 Pak. Nah, 2060 Pak. 2060 Pak. oh iya. 2060. Bu Ambo yang salah ya jadilah Salah, Pak. 2060-an. Nah, 2060. oke, maka SD Ya. kita ya siap. SD kita itu sama dengan akar dari 2060 dibagi dengan 49. Tahu Bu dari mana 49? 50 kurang 1. 50 kurang 1. Coba Ibu bagi 2060 bagi 49 berapa? 42,04 42,04. Coba akarkan Bu. akar ya. Ya, cari Bu di saintifik itu ada akar tuh. Iya. Ya. 6,4. 6,48. 48. Ini boleh nggak saya jadikan 6 saja? Boleh. Ah, boleh. Kenapa boleh Bu Titip? Di bawah komanya di bawah 5. Ah, ya Bu Dewi. Bu SAP ya. Jadi kalau di bawah 5 dia boleh jadi 6 aja. Ya, kalau 6,58 jadi berapa Bu Titi? 7. 7. Sip. Mbak Ayu 0 tahun gue nampak ya. Paham. Siap. Oke ya. Nah, gitu. Nah, ini belum selesai Bapak Ibu. Catat dulu baik-baik di catatan Ibu. Saya akan terangkan. Ini fungsinya apa sih gitu ya. Di dalam penelitian Bapak Ibu. Oke. Sudah bagus catatannya Bu Ani? Sudah Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Artinya di sini Bapak Ibu kita sudah mendapatkan ya nilai X rata-rata plus minus standar deviasi. Ya, ini kata kunci penelitian ini Bapak Ibu. Jadi nanti hasil data penelitian Bapak Ibu harus ada nanti X plus minus standar deviasi. Ini tanda tambah kurang ini namanya plus minus ya Bu ya.
Nah, jadi artinya apa? Kita memiliki nilai tadi umur ya, umur responden. Dengan rata-ratanya tadi berapa? 48 ya, sebagai X ya. Kemudian standar deviasinya itu berapa? 6 ya, 6. Berarti kita sudah mendapatkan data ya, 48 ya, umur responden itu adalah 48 plus minus 6 ya, 48 plus minus 6. 48 ini adalah nilai rata-ratanya, plus minus ini 6 ini adalah standar deviasi di sini ya. Berarti artinya ini adalah 48 ditambah 6 ini sebagai H1 ya, H1. Berarti 48 tambah 6 itu berapa, Bu Titi? 54. Kemudian H2-nya adalah 48 dikurang dengan 6. Berapa itu? 42. Artinya ini umur responden, ini kesimpulan kita. Umur responden di dalam penelitian ini ya, di dalam penelitian ini berkisar 42 tahun sampai dengan 54 tahun. Nah, ini dia. Kesimpulan inilah sebagai dasar kita untuk mengeksekusi ya lanjutannya di dalam statistik inferensial. Paham, Bu Dewi? Jadi yang dilihat itu ketika kita menganalisis statistik deskriptif itu adalah sebenarnya ya, yang banyak tadi itu adalah X rata-rata plus minus standar deviasi. Ya, itu nanti akan membuat rentang di mana umur responden yang menjadi bagian yang akan kita observasi, bagian yang akan kita lakukan pengkayaan ya di dalam penelitian. Jadi rentang umur inilah yang akan kita sasar nanti ya. Kalau kita lihat 42 sampai dengan 54 itu coba perhatikan. 42 di sini ya sampai dengan 54. Iya. Nah, itu berada di frekuensi frekuensi terbanyak ini, 7 dan 11. Ya, kalau kita jumlahkan ini, maka total 18. Jumlah ini adalah 18 ya frekuensinya. Jadi tepat dia kita jadikan sebagai sasaran kita mengeksekusi ya segala sesuatu tentang responden. Dari 42 tahun sampai dengan 54 tahun. Ada pertanyaan sampai di sana? Kalau sudah selesai ini berarti statistik deskriptif, ibu-ibu sudah aman ini. Nggak boleh lagi galau ya. Nggak boleh lagi, nggak tahu ada Pak. Itu percuma saja kan. Jadi ciri-ciri pembelajaran itu tuntas, ibu-ibu bisa mengambil kesimpulan dari statistik deskriptif awal yang kita sudah pelajari. Paham, Bu Ibu? Pak Imam masih ada, Pak Imam? Siap monitor, Pak. Sip, mantap. Udah di rumah Pak Imam nih ya. Udah aman, Pak Imam? Di rumahnya nggak masuk air? Udah dari tadi, Pak. Catatan full, Pak. Oh, mantap. Tinggal Pak John Kennedy yang belum pernah, Sobo, yang boleh nah. Sudah, Pak. Sudah. Ada. Kemarin ada. Melamun, banyak melamun tuh, Pak. Hah? Yang minggu petang banyak melamun. Oh iya. Oke, Pak Imam, ada pertanyaan Pak Imam? Paham Pak Imam? Untuk sementara nanti saya ya. Kalau nggak paham Pak Imam tanya Bu Titi itu Pak Imam. Kalau tidak, kamu Bu Titi itu manja, nah awas. Siap Pak. Nanti saya belajar lagi sama Bu Titi. Sip. Anak tuh Kabu Dewi yang SAP kan. Kalau Kabu Ani bisa aja sebenarnya. Kalau sebuah ini sejurusan, Pak. Kalau bertanya jadi satu jurusan tuh, Pak. Iya. 0 tahun. 0 tahun. Ya, oke ya. Ada pertanyaan silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita lanjut lagi ke yang lebih hot lagi ini, kita lihat statistik inferensial ya, secara statistik manual. Kita sampai jam berapa nih Bu Titi? Sampai jam 5, Pak. Hah? Sampai jam 5. Sampai jam 5. Oh, masih ada ini. Ondeh mandi. Memilih nilainya ya Allah. Tidak terasa. Ayo. Ada yang mau bertanya silakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Tapi saya yakin ini Bapak Ibu paham ini. Pak, coba lihat yang di belakang tadi Pak, yang rumus tadi Pak. Yang mana Bu Dewi?
Yang Rumus standar BSY. standar Oh, ini dia rumusnya. Iya, Pak. Oh, ini. Sebenarnya tulisan saya ini bagus nih Bu Dewi. Ini karena saya menulis di awan ini ya. Kalau Bu Dewi ketemu dengan saya di ruang kelas ini tulisan saya itu bagus. Nah, ini kalau nggak bagus nampak bilang aja lah bagus ya. Ya. Karena saya menulis tanpa arah ini kan, karena tombol di mana dimulai itu kalau di tulisan ini nggak kelihatan. Jadi saya mereka-reka. Jadi kalau tes CPNS ini namanya nalar ini. Jadi di mana saya titiknya itu saya nalar saja di bagian mana, itu langsung saya nulis. Padahal saya nggak tahu itu di mana awal pensil pena itu berada, nggak tahu saya. Oke, sudah. Siap, Pak. Yang terakhir ya, pertemuan dengan saya Bapak Ibu, kita membahas yang dinamakan dengan statistik inferensial ya, inferensial. Jadi dia lanjutan sebenarnya ya, dia lanjutan. Saya contohkan, kita melihat ya hubungan ya, penelitian yang bersifat hubungan pengetahuan, ini gampang aja ini, dengan sikap ya. Nah, ini bagaimana cara kita mengeksekusinya? Kita menggunakan chi-square nanti ya, hubungan pengetahuan dengan sikap. Saya bikin di sini pengetahuan di sini ada baik huruf aja ya, biar gampang, biar dua saja. Kemudian di sini nanti ada sikap ya, sikap di sini ada positif, ada negatif ya. Nah, ini. Bu, lurus-luruskan garisnya Ibu ya. Saya susah meluruskannya Bu. Ini udah yang paling lurus ini. Ini jumlah. Ini juga jumlah. Oke. Bu, di catatannya bikin yang lurus pakai roll lah Bu ya, biar bagus ya. Kalau nggak pakai roll ya bikin sebagus mungkin ya. Sudah Ibu? Ya, Pak. Kita bikin angka-angkanya lagi Bu. Perhatikan Bu, saya bikin angka ini. Angka di sini itu nggak boleh kelebihan, nggak boleh kurang dari 5 ya. Walaupun E-nya ya, tapi ini nanti observasi namanya O ya. Tapi nantilah saya terangkan. Ini 10, ini 15, berarti di sini berapa Bu? 25. Ini misalnya 8, ini misalnya 25. Ini berapa Bu? 33. 3. 3. Ke bawah ini 28. 8. Ini berapa Bu? 40. 40. Sini berapa? 6. Salah Ibu ya? 18 58. tambah 25 43, Pak. Hah? 58. Mana? Ini 43 ya? 43. Ya, terubah Ibu ya. Ya, 43 ya, 43. Ini 43 ya Bu ya? Iya, Cocok 68 ya? Cocok. siap. Ibu bikin yang bagus Bu. Ini kan ya, saya bercepat aja ini. Maka Bapak Ibu, ketika kita membahas rumus chi-square, ya tulisannya kayak gini Bu, ya. Itu sama dengan sigma O dikurang E dikuadratkan dibagi dengan E, ya. Ini rumusnya. Apa pula ini ya. Bu, nulisnya ndak X sudah Bu ya. Tulis kayak gini Bu. Ya, kok Bu pilih X kok? Malah salah loh. Ini chi-square. Sigma O dikurang E dikuadratkan dibagi dengan E. Di mana, Bu bikin ya, O sama dengan
Bahasa Inggrisnya observed, ya, observed. Dalam kurung bikin observasi. Ya. E sama dengan expected, ya, bahasa Inggrisnya. Dalam kurung bikin ekspektasi. Oke, Ibu? Sudah? X apa tadi, Pak? Pak? Expected, bahasa Inggris. Bahasa kitanya ekspektasi. Ekspektasi. Oke, Pak Imam? Siapa? Ya. Oke, ya. Kita mulai. Ini kita namakan yang 10 ini OA, ya. Ini adalah OA. Ini adalah OB, ya. Ini 15 tadi ya. 15 ini B, ya. Maka 25 ini adalah OA tambah B. Coba Bu bikin, Bu. Kalau saya bikin susah saya membikinnya OA tambah B. Ya. Kalau di sini adalah OC. Ya, ini OC. Yang saya tunjuk ini OC. Di sini OD. Ya, di sini OD. Maka ini adalah OC tambah D. Oke, Ibu? Sudah? Ini O, C tambah D. Ya, 43 ini O, C tambah D. Ini adalah OA tambah C. Ini adalah OB tambah D. Ini adalah N. N itu jumlah data. Ya, N itu adalah jumlah data. Oke, Bu? Paham? Paham. Oke. Oke, kita cek mahasiswa 0 tahun. Bu Ani. Bu Ani? Siapa? Nah, Bu Ani. Ini apa nih Bu Ani namanya? OA. Ini Bu Ani? B. Apa nih kok B aja? OB. OB. Ah, tuh. Ini Bu Ani? OB. OA tambah O. Tambah OB. OA tambah OB. Ah iya, OA tambah OB atau OA tambah B boleh ya. Bu bikin kurung OA tambah B atau OA tambah OB boleh juga ya. Nah, biar praktis semuanya OA tambah B ya. Ini Bu Ani? OC. Ini? OD. Ini? OD itu OC tambah D. Oke, ini? OA tambah C. Ini? OB tambah B. Mantap, yang 0 tahun ini kan menangkap kalau 0 tahun itu ya. Oke ya, mantap Bu Ani. Ya. Terbukti ya Pak Imam ya. Kalau Pak Imam katanya pasti lebih nangkap lagi daripada Bu Ani, Pak Imam. Tapi saya malas bertanya ke Pak Imam kan. Saya bikin orang malu tuh nggak suka saya kan. Kalau Bu Ani yakin saya bisa, makanya saya tanya kan. Ya. Oke, kita mulai ya Bu. Yang pertama, di dalam kita mencari nilai chi-square ini, dia punya rumus nih Bapak Ibu. Sigma O dikurang E dikuadratkan, dibagi dengan E. Apa yang belum ada dari tadi? O udah kita sebut-sebut tadi. Apa yang belum ada? Pak. E. Ya, kita mulai mencari E. E ini Bu, rumusnya agak panjang ya. Ini kita sudah disuruhnya berhenti kuliah nih Bu. EA. Nah, Bu, perhatikan ini, kita mencari EA. EA itu dia berada di sini, Bapak Ibu. Sama dengan OA. Ya. Bu, saya ajarkan Ibu cara cepat. Kalau cara buku, Bu, rumusnya panjang. Ya. Perhatikan Ibu. Saya ajarkan Ibu EA, dia berada di sini. Tapi cara yang saya ajarkan ke Bapak Ibu, cara cepat. Siap, Bu, menerima cara cepatnya? Siapa? Kalau rumus panjangnya Bu, saya sampaikan ya. EA itu sama dengan OA tambah B dikali dengan OA tambah C dibagi dengan N. Angka panjang kan Bu ya. Jadi EA itu dia berada di sini. Rumusnya adalah ini kali ini bagi ini. Bu, terima ya. EA itu di sini. EA itu di sini. Ini kali ini bagi ini. Tidak ada di buku Bu, rumus kayak gini ya. EA itu di sini sama dengan ini kali ini bagi ini. Perhatikan Bu, EA itu berada di sini. Maka yang dikalikan itu adalah penjumlahan di baris dikali dengan penjumlahan di kolom dibagi dengan N. Ya. Oke Bu? Bisa diterima?
Kita mulai. Siap. EA sama dengan 25 dikali 28 dibagi 68. Berapa hasilnya, Bu? 10,29. 700 bagi Yakin Bu itu hasilnya 25 kali 28 bagi 68. 700. Berapa hasilnya? 10,29. Oke, kita bikin di sini. Kalau Ibu sudah yakin, saya bikin di sini nih. Kalau salah awas, 10,29. 9. Ya, oke ya. Oke, kita lanjut. EB itu di sini, Bu. EB itu di sini. Berarti ini dikali ini dibagi ini. EB itu di sini. Ini dikali ini dibagi ini. Berarti 25 dikali 40 dibagi 68. Berapa, Bu Titi? 14,7. 11,70. B sama dengan 14,7. 7. Oke, ya. EC di sini. EC di sini. Berarti ini dikali ini dibagi ini. Nah, hebat tuh rumus kita ya. Ini dikali ini dibagi ini. Nggak ada di buku itu, Bu. Ya, berapa itu hasilnya? 17,7. EC sama dengan 17,7. Oke, sip. Kita lanjutkan. ED di sini. Ya. Berarti ini dikali ini dibagi ini. Berapa, Bu Dewi? 3 kali 40 bagi berapa tadi, Pak? Ya, ini dikali ini dibagi ini. 43 25,29, Pak. berapa? 25,29. 25,29. 29. Oke, kita sudah dapatkan semua. Tolong di ino manual, Bu, dimasukkan ke kepala. Ya. Ya, Bu, ini yang Ya, otak, yang otaknya masih encer ini. Kalau yang sudah kuliah ini kan udah lama. Nggak encer Bu Ani ini kan. 0 tahun itu kan fresh graduate, nggak Bu Ani. Harus encer otaknya. Kita tunggu, Pak. Jadi, Bu, di mana kamu tunggu, Ibu? Kamu itu loh, Bu. Kalau nunggu-nunggu kok, kamu, di mana kamu tunggu, Bu Ani? Di Buki atau di Kerinci? Oke, Bu, kita bisa lanjut. Bu Titi, paham? Siap, Paham ya? Oke, kita mulai menggunakan rumus tadi ya. Chi-square itu sama dengan sigma O dikurang E dikuadratkan dibagi dengan E ya. Berarti kita tinggal menggunakan rumus ini saja lagi, Bapak Ibu. Oke. Chi-square berarti ini sama saja dengan OA dikurang EA dibagi dengan EA ditambah OB dikurang EB dibagi dengan EB. Oh, ini hati-hati kuadratnya ya, Bapak Ibu ya. Kuadratnya jangan lupa. Ini kuadratnya jangan lupa. Tambah OC dikurang EC dikuadratkan dibagi dengan EC ditambah OD dikurang ED dikuadratkan dibagi dengan ED. Oke, bisa diterima? Ya, ya cerita lihat dulu, Bu. Ya. Paham-pahami gitu ya. Ya. Nah, sudah? Kita mulai memasukkan angka, ya. Berarti, ini udah catat, Bu? Belum, Pak. Nah, catat dulu, Bu. Catat. Ampun rasul lama raja fresh graduate saya kan lah kancang Pak Bu. Lah mulai lama kancang kan.
Oke ya, itu OA dikurang EA dikuadratkan dibagi EA ya, ditambah OB dikurang EB dikuadratkan dibagi EB. Kuadratnya itu di luar ya, Bapak Ibu. Ini karena saya susah mencari titiknya di mana, makanya dia ada di luar dan di dalam gitu ya. OC dikurang EC dikuadratkan dibagi dengan EC, OD dikurang ED dikuadratkan dibagi dengan ED. Kalau sudah semua, Bu Dewi? Udah, Pak. Oke, kita mulai memasukkan angkanya ya. Maka di sini K square itu OA kita berapa tadi? 10. 10,29. Berarti kita masukkan 10. EA kita coba catat, ada catatan Ibu biar saya nggak balik-balik. 10,29. 10,29 dikuadratkan dibagi dengan 10,29 tambah OB kita berapa? OB 15. 15. Jangan salah ya. Ini dikurang ya Bu. Ini kok kayak tambah lah. Ini kurang ya. 15 dikurang EB kita berapa? 14,7. 14,7 dikuadratkan dibagi dengan 14,7 ditambah EC kita, OC kita berapa? 28. 28 dikurang EC kita 17,7. 17,7 dikuadratkan 18 Bapak. mande lah salah lah 8 balik 7 balik Bu. 18. EC 17,7 Bu. OC. OC kita berapa? 18. Mande Bapak di mana boleh pe angka 28 Bu? Mande. Aku agak sulit orang percaya. Tibu angka 25 ya Allah. Antar dari mana datang? Astagfirullahaladzim. SMP. Yang betul hantu ada Bu. 18. Boleh ya, ande. 18 Pak. Kembali ya. 18. Jadi Bu yang berang gua ubah kembali. Tambah. Kemudian OD kita berapa? OD 25. 25. dikurang ED 25,29. 25,29 dikuadratkan dibagi dengan 25,29. Ayo Bu, kita cari bersama. Maka X kuadratnya adalah 10 kurang 10,29 Bu. Bu kuadratkan dibagi 10,9 berhasil. Jela kunang-kunang mata Ibu mau cari ya. Bu Dewi, labara Bu Dewi. Bu Dewi nyantuk kali ya. Ibu kapan ke kampusnya nih, Ibu? Nggak ada. Lalu ada Pak, nggak ada jadwal. Nggak ada jadwal. Itulah. Oh, bersobok di dunia maya, entah apa bentuk wadi kan, entah apa, ya jentah ya bentuk ikut video tak. Gemoy Pak, gemoy. Nah, itulah. Berarti 02 tuh Bisa bersobok purui Pak. ada. Ayo Bu, berapa ini? Enggak 100 Bapak. Anda tahu mana Bu? Ibu mau bertanya, Ibu tahu situ. 10 kurang 10,29 berarti minus 0,29. Dikuadratkan. 0,29 dikuadratkan. Minusnya kalau positif tuh. Bagi 10,29. 0,0. 0, berapa Bu? Iya 0 itu yang kawa Bu. 0,09. Berapa Bu? Gitu. Ambo percaya kayak Bu, kok salah Ibu kok tabo rendong saudara kawan Ibu. 0,008 Bu. Bapak. 0,0 oh sorry 0,008. 8. Oke lanjut. 15 dikurang 14,7 berarti 0,3 ya dikuadratkan minus ya berarti 0,3 dikuadratkan
0,9 dibagi dengan 14,7 berapa tuh? 0,00 berapa? 0,006. 006 tambah ya 18, ini 0,3 juga nih, 0,3 dibagi 0,9 ya, minus 0,9 dibagi dengan 17,7 berapa itu? Ayo, 0, berapa? Bagi 0,005. 0,005 tambah 25, 0,29 dikuadratkan, 0,9 dikuadratkan minus dibagi dengan 25,9 berapa itu, Bu? 0,003. 0,003 berapa jumlahnya itu, Bu? Berapa jumlahnya itu? 14, 11, Coba. 12, 21. 0,0021. Ala pakai kalkulator tuh, Bu. 0,0021. 021. Jangan salah ya, Bu ya. Kalau salah, Bu. 28 sama 14. Kalau salah, Ibu Berapa? mengatakan semua, Bu. Oh, salah. Dua-dua. Ala. 21 kan? 0,02. Ah. 0,022. Ah, Oh, 22, Pak. Siap. Oke, ya. Oh iya, 22, Pak. Iya. Pokoknya jangan karam teman-temannya, Ibu. Oke, catat baik-baik, Bu. Nah, ini Siap. namanya chi-square hitung, Ibu, ya. Ini namanya chi-square hitung, ya. Dicatat, ini adalah chi-square hitung. Kita sampai di sini dulu ya, Bu Ibu ya. Nanti Ya. kalau kita ketemu di dunia nyata, Ibu ya, saya akan sampaikan chi-square hitung ini gunanya untuk apa, ya. Jadi harus ada juga lah kita ketemu. Ya. Ini saya ngajarnya di dunia maya aja terus ya. Ya. Kayak Ibu Bapak paham tanda gitu kan. Tapi gini lah Ibu ya, cara mengajar Ibu ya. Saya juga belajar cara belajar sebenarnya. Belajar cara mengajar itu. Kalau saya paksakan Bapak Ibu sesuai dengan reguler, mungkin nanti pingsan Ibu kan. Nah, jadi cobalah mengajar seperti ini ya. Santai, tapi yang saya tuju itu sampai gitu. Ya. Karena nanti yang terpenting itu ketika Ibu nanti penelitian itu adalah bagaimana Ibu memahami data yang akan Ibu eksekusi, yang akan Ibu simpulkan, yang akan Ibu interpretasi sehingga Ibu dapat menyampaikan hasil kesimpulan dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan, ya. Nah, jadi tujuannya ini, chi-square hitung juga seperti ini. Saya cerita dulu nih, Bu ya. Nanti saya akan sampaikan seperti apa nanti ketika kita bertemu. Tapi chi-square hitung ini menentukan apakah variabel Ibu itu variabel antara pengetahuan dan sikap tadi berhubungan atau tidak. Bagaimana caranya? Bu Dewi ada anaknya ya? Siap, ada Pak. Baru pulang Pak. Iya, ya. Itu nanti melihat dia berhubungan atau tidak. Itu nanti kita melihat chi-square hitung, ya. Ada catatannya Bapak Ibu. Jika nilai chi-square hitung itu lebih besar atau sama dengan chi-square tabel, maka dia dikatakan ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Dan jika nilai chi-square hitung kecil dari chi-square tabel, maka dikatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Itu sama saja sesungguhnya kalau Bapak Ibu gunakan p-value kemarin ya, di D3 mungkin barangkali menggunakan itu bagi yang sudah tidak 0 tahun ya. Tapi ini kalau yang 0 tahun saya rasa belum pernah melakukan. Ya. Jadi ada nanti alat software SPSS yang kita bisa gunakan untuk menganalisis data. Kita bisa juga melihat chi-square hitungnya, tapi ditambah nanti dengan nilai p-value. Ya, nilai p-value itu artinya adalah nilai probabilitas hasil probabilitas yang kita hasilkan dari kita melihat indeks kepercayaan. Ingat Bapak Ibu, ketika kita di kesehatan, kita menggunakan interval kepercayaan 95%. Artinya nanti ada 0,05 nilai kesalahan yang bisa kita jadikan acuan untuk menilai apakah data yang kita dapatkan itu tepat atau tidak. Jika nilai p-value kecil sama dengan 0,05, maka dikatakan ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Tetapi ketika nilai p-value-nya besar daripada 0,05, itu dikatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Begitu nanti kita menginterpretasi data yang kita hasilkan dari penelitian. Saya yakin ini Bapak Ibu pusing dengan apa yang saya sampaikan ini ya, tetapi ini adalah konsep riset sesungguhnya. Ya.
konsep riset ini harus Bapak Ibu pahami. Dari mana kita memahami? Dari kita memaknai apa yang sudah saya ajarkan mulai dari deskriptif kemarin sampai dengan hari ini untuk nilai chi-square untuk penelitian yang bersifat hubungan atau korelasional namanya. Ya. Nah, jadi nanti mungkin barangkali ketika kita ketemu, kita akan cobakan dengan data-data real ketika Bapak Ibu nanti riset ya atau melakukan penelitian di lapangan. Ya, Bapak Ibu. Tetapi terima saja apa yang saya sampaikan hari ini. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa memaknai bagaimana nilai chi-square hitung ketika data itu sudah ada dua variabel yang perlu kita hubungkan, yaitu pengetahuan dan sikap. Nanti untuk contoh lain, itu kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Ya. Oke, ya ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Ya, Sebenarnya Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja ke saya ya, kebetulan WA saya kan Bapak Ibu tahu ya. Kalau saya tanya ada yang kendala ya, oh di bagian ini nggak paham, silakan saja tanya langsung ke saya. Insya Allah nanti ketika saya ada waktu pasti akan saya jawab. Tapi kalau saya lagi sibuk ya biasalah Ibu ya. Tentu saya selesaikan dulu urusan, setelah itu saya akan jawab ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan takut dan jangan bimbang Bapak Ibu. Di kampus kita ini banyak orang yang memahami dengan sangat baik bagaimana cara melakukan riset, terutama menggunakan statistik yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita ya. Jadi jangan malu bertanya, silahkan saja gunakan. Saya itu biasanya open gitu ya. Bahkan kalau seandainya saya tidak sibuk, saya langsung menjawab biasanya. Seperti itu. Sampai di sini barangkali Bapak Ibu silahkan catat dengan sebaik-baiknya. Nanti Bapak Ibu akan gunakan ketika Bapak Ibu sudah melakukan penelitian. Nanti penelitiannya juga nanti saya juga yang mengajar ya. Mudah-mudahan nanti saya akan bisa menghubungkan bagaimana konsep riset itu dengan penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu akan melakukan penelitian nanti. Sampai di sini saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akhiri ya Bapak Ibu, selamat bertugas di rumah lagi ya, jangan ke kantor terus ya. Saya juga mau pulang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.